Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Saya Izzatin Latifah di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061345. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Trimulyo 02 Juwana kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran agama pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ketua kelas, Mas Noval. Yuk silahkan maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini anak-anak masuk semua ya? Nggih, masuk semua. Lah, ini Ibu Guru absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Nggih. Noval, Amar, Setio, Nisa, Ataya, Keisha, Ariana, Vera, Adeva, Nabila, Ade, Alfaza, Erlita, Ihsan, Farid, Afnan, Sheila, Alfa. Masuk semua ya. Terima kasih. Sekarang kita murojaah surah pendek terlebih dahulu. Kemarin kita sudah sampai murojaah surah pendek yaitu surah Quraisy. Sekarang pada hari ini kita murojaah surah pendek surah Al-Fil. Yuk bersama-sama membaca surah Al-Fil bersama. Ta'awudz basmalah dahulu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu silahkan buku kalian dikeluarkan, buku paket, buku LKS. Anak-anakku semua, kalian masih ingat kemarin kita belajar sampai mana? Tentang apa? Puasa. Minggu kemarin, pada minggu kemarin. Iya, perilaku terpuji yaitu sikap berbakti kepada orang tua. Selain kepada orang tua, apalagi? Kepada guru. Selain guru, orang lain. Contoh sikap berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, siapa yang masih ingat? Apa? Iya, mendengarkan nasihat orang tua. Apalagi, ayo? Apa? Apa Mas Noval? Iya, membantu mencuci piring. Ada yang lain lagi? Membantu memasak orang tua. Iya, membantu memasak orang tua. Oke, silahkan anak-anak buka bukunya. Halaman berapa anak-anak semua? 42, yaitu tentang aku bangga mampu berpuasa dengan ketentuan puasa. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang peserta didik mampu menyadari pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan benar setelah mempelajari materi tentang puasa. Yang kedua apa? Ya, yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan lengkap serta memahami hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu yang ketiga, anak-anak semua mampu menunjukkan hafalan niat berpuasa dengan lancar dan benar tanpa kesalahan. Di sini selanjutnya yaitu pilihlah kata yang berhubungan dengan puasa. Tebak. Sahur, apalagi? Sholat, sholat. Terus selain sholat adalah imsak. Sujud termasuk apa tidak? Termasuk di dalam sholat. Kalau kurban termasuk apa? Termasuk masuk hari raya Idul Adha, betul. Selanjutnya ada pertanyaan Ibu Guru. Siapa di sini yang pernah berpuasa penuh? Siapa? Ayo. Yang puasanya penuh, tidak bolong-bolong. Siapa? Lo masih bolong-bolong? 1, 2, 3, 4. Ya, semoga bisa full ya puasanya ya, besok ya. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana rasanya saat kalian berhasil berpuasa sampai maghrib? Kamu rasanya bagaimana rasanya? Senang, terus bahagia. Yang ketiga,
Kapan kita diwajibkan untuk berpuasa? Kapan? Ayo. Kamu nih berpuasa itu kapan? Pada bulan Ramadan, betul. Yang selanjutnya yaitu berapa lama kita diwajibkan untuk berpuasa? Berapa lama? Ya 30 hari atau 29. Di sini apa arti puasa? Ada yang tahu apa arti puasa? Menahan lapar, menahan diri. Apa? Menahan minum, menahan makan dan minum. Lah di sini pengertian puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum. Mulai kapan? Sejak kapan? Yaitu mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lah puasa itu wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Puasa itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang keempat. Di sini ada macam-macam puasa. Puasa wajib itu puasa yang dilakukan pada yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa qadha, yang ketiga ada kafarat dan nazar. Kalau puasa Ramadan itu dilakukan pada bulan Ramadan. Nek qadha bagaimana, Bu? Kalau puasa qadha, itu ketika kalian tadi yang puasanya bolong-bolong, itu wajib dibayar, sama saja halnya berhutang. Kalian wajib membayarnya. Kapan, Bu, bayarnya? Yaitu membayarnya pada lain bulan Ramadan, pada hari-hari seperti ini, gitu. Contohnya kalau puasa selanjutnya, puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a, puasa Tarwiyah Arafah, itulah. Ada puasa Daud juga. Pada hari-hari seperti ini biasa kalian bisa membayarnya. Tadi puasa qadha kalian bisa membayarnya lewat puasa Senin Kamis, yaitu puasa sunnah dengan niat untuk membayar puasa Ramadan. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Di sini syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mampu menjalankan puasa, badannya sehat kuat. Yang kelima syarat sah. Yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu apa? Syarat diterimanya ibadah puasa. Yang pertama ada agama Islam, kita harus beragama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, pada waktu yang diperbolehkan puasa, waktu yang diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan seperti pada hari raya Idul Fitri, hari pertama ya, Lebaran tidak boleh, hari tasyrik itu tidak boleh. Yaitu selanjutnya syarat sahnya suci dari haid dan nifas. Itu kalau anak perempuan ya, haid atau menstruasi itu tidak boleh untuk berpuasa, atau orang yang sedang melahirkan nifas tidak boleh. Di sini tata cara puasa yang pertama adalah membaca niat. Apakah kalian sudah bisa membaca niatnya? Sudah? Hafal? Coba itu dibaca. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri Ramadana
hadhis sanati kita. Ya, selanjutnya tata caranya yaitu menahan makan dan minum dari fajar hingga maghrib. Menahan makan minum dari fajar sampai maghrib, waktu maghrib terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu harus berperilaku baik, sopan. Dan yang terakhir menyegerakan berbuka. Di sini hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Ayo. Iya, betul. Makan dan minum dengan sengaja. Ada yang lain? Iya, muntah dengan sengaja. Kamu muntah mbok sengaja itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan nifas. Tadi sudah dijelaskan, haid tidak boleh berpuasa. Selain itu, gila atau hilang akal, itu hal yang membatalkan. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan untuk puasa apa saja? Ada yang tahu? Iya, melaksanakan sahur. Kamu sebelum berpuasa melaksanakan sahur. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan puasa sehari penuh tidak lemes. Biasanya ada yang lemes awake badannya. Selanjutnya selain melaksanakan sahur yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih di sini termasuk sunnah puasa, hal-hal yang disunahkan. Selain melaksanakan sholat tarawih, ada juga berbuka dengan yang manis. Contohnya apa? Berbuka dengan yang manis. Kurma, selain kurma. Apalagi? Iya, es buah. Selain es buah? Gorengan. Yang manis-manis. Kolak, ya bisa. Selain kolak? Ya, kacang hijau, buah-buahan, buah-buahan. Kates ya boleh. Selain berbuka dengan yang manis, kita yaitu memperbanyak sedekah. Selain memperbanyak sedekah, juga membaca Al-Quran. Di situ membaca Al-Quran biasanya tadarus. Kamu kalau tadarus di mana? Kalau selama bulan puasa? Di masjid, terus musola bersama teman-temannya, tadarus di masjid. Selain tadarus, membaca Al-Quran yaitu memperbanyak zikir, mengingat Allah. Di sini golongan yang tidak boleh berpuasa. Golongan yang tidak berpuasa itu siapa saja? Siapa yang boleh tidak berpuasa? Orang yang sakit. Sakitnya kalau parah biasanya itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di lain waktu. Kalau kamu misalkan sakit, badannya panas, lemes, tidak bisa berpuasa, lah boleh tidak berpuasa, tapi di lain hari harus diganti. Selain orang yang parah, sakit parah atau tidak kuat berpuasa, ada juga orang tua yang sudah lemah. Nenekmu misalkan badannya sudah lemah, tidak bisa berpuasa, boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, wanita hamil. Wanita yang hamil atau menyusui. Selain itu, ketika kalian perjalanan jauh, itu boleh untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan. Di sini, hal-hal yang merusak
puasa itu apa saja? Hal-hal yaitu melakukan perbuatan atau perkataan tercela. Contohnya berkelahi, berdusta, berkata kotor ya, menghasut, terus memfitnah ya, dengki dan lain-lain ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nat. Semangat. Yuk, setelah Ibu jelaskan tadi materi tentang puasa, sekarang yaitu diskusi kelompok. Di sini ada 3, akan Ibu buat 3 kelompok, ada 3 kelompok, nggih. Tugasnya untuk berdiskusi. Yang pertama di sini kelompok berapa? Ayo, sini kelompok berapa? 1 aja ya. 1, sini. 2, sana. 3. Di sini nanti Ibu kasih tugas ya. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Nggih, ayo kelompok 1 diambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Silahkan itu didiskusikan bersama teman kelompokmu ya. Dikasih nama kelompok, kemudian jawabannya, hasil diskusi kalian ditaruh di bawahnya, nggih? Ya. Kelompok 1. Ya, nama kelompok misalkan. Sekolah 1. Kelasnya berapa? Sini lo, sini 3. Ya, angger namanya, nama. Tulis namamu, nama kelompokmu siapa saja. Ayo didiskusikan bersama. Menurut kelompok apa yang sebaiknya dilakukan Andi agar bisa sahur tempat Iya. 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 Ayo didiskusikan, itu soalnya apa? Ibu kasih waktu 15 menit, selesai ya. Ya, selesai nggih? Halo.
Dari kelompok 1 silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1. Tugas kelompok 1. Di lingkungan rumah Siti ada tetangga yang kurang mampu dan jarang punya makanan untuk berbuka. Apa yang bisa dilakukan Siti dan keluarganya agar tetap bisa membantu, walaupun hanya dengan hal sederhana? Membagi makanan dan minum. Ya. Di sini kelompok 1, di lingkungan rumah Siti ada tetangga yang kurang mampu dan jarang punya makanan untuk berbuka. Apa yang bisa dilakukan Siti dan keluarganya agar tetap bisa membantu walaupun hanya dengan hal sederhana? Di sini dari kelompok 1 yaitu membagi atau berbagi makanan sederhana, bisa makanan, bisa minuman maupun bahan makanan pokok. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempatnya. Siapa lagi yang sudah? Kelompok 2 apa 3? 2, yuk silahkan maju ke depan kelompok 2. Hati-hati. Siapa? Ayo. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soalnya ya dibaca. Tugas kelompok 2 kami sering merawat bangun sehingga tidak sempat makan. Akibat ia merasa sangat lemas di sekolah. Menurut kelompokmu, apa yang sebaiknya dilakukan Andi agar bisa sahur tepat waktu dan tetap semangat berpuasa? Jawaban tidak begadang, tidur tepat Kerasa. waktu. Tidak begadang, tidur tepat waktu, memasang alarm tepat waktu, sahur tepat waktu, menyisakan makanan untuk sahur nanti. Ya, supaya tidak telat untuk sahur, itu bisa meminta tolong kepada orang tua untuk membangunkan. Selain itu juga memasang alarm. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk kembali, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 3 ya? Sudah? Yuk silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sana. Kok malu loh? Yuk, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ali menegur temannya Dibaca soalnya, yuk dibaca. karena teman Ali mengganggu ia sedang puasa, tetapi ia tidak marah melainkan meregutnya karena dia sedang berpuasa. Ya, ketika ada teman kalian yang mengejek, bagaimana sikap Ali itu? Yaitu membiarkannya, tidak membalas mengejek. Bon, silahkan kembali ke tempatnya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana rasanya belajar hari ini? Senang? Bagian mana yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Diskusi, selain diskusi apa lagi? Belajar ya, diskusi, belajar. Nah, selanjutnya besok pembelajaran berikutnya kita akan belajar seperti ini lagi ya. Nggih. Sebelum penutupan, siapa di sini tadi yang masih ingat arti puasa? Menahan diri dari makan dan minum. Ada yang masih ingat tadi yang sudah dijelaskan Ibu Guru di depan, hal-hal yang merusak puasa apa saja? Yo, hal-hal yang merusak puasa. Ya, muntah.
Enggak. Hal-hal yang merusak puasa, iri, dengki. Iri atau dengki. Ya, menghina. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, berkata kasar, berdusta. Dengki sudah tadi. Ya, berkata kotor dan melihat gambar yang tidak bagus. Terima kasih. Ibu akan menginformasikan materi minggu depan, yaitu kita akan belajar tentang hikmah puasa. Kita tutup dulu pembelajaran agama pada hari ini, yaitu dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.